Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Anak-anakku semua, khususnya kelas 7. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembelajaran. Walaupun 2 minggu yang lalu saya berikan kesempatan untuk mengikuti ulangan harian, alhamdulillah sudah banyak yang mengirim jawabannya, namun masih ada juga yang belum. Jadi untuk yang belum mengikuti ulangan harian itu saya kasih kesempatan nanti, mudah-mudahan di pertemuan tatap muka nanti Ananda bisa mengikutinya. Kemudian selanjutnya, sebelum kita lanjutkan materi pembelajaran kita, seperti biasanya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Ananda apa yang diminta, apa yang dimohonkan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa dulu bersama-sama, Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke materi. Kita lihat dulu KD-nya. Jadi KD-nya ada 2. Yang pertama, memahami tentang hal-hal yang menghalangi kewarisan. Kemudian KD yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang hal-hal yang menghalangi kewarisan. Jadi pembahasan kita nanti adalah hal yang menghalangi kewarisan. Itu ya. Kemudian ini sudah kita masuk ke pemaparan materi atau pembahasan materi kita di pertemuan ini. Judulnya yaitu Mawani'ul Irsi atau Mawani'il Irsi. Ya. Jadi Mawani'ul Irsi atau Mawani'il Irsi ini adalah penghalang hak mewarisi. Ya. Jadi ada hal yang menghalangi orang sehingga tidak dapat mewarisi. Nah, kita lihat pemaparannya. Mawani'il irsi atau penghalang hak mewarisi adalah hal-hal yang dapat menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan pewarisnya. Maksudnya, mawani'il irsi itu adalah sesuatu hal yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mewarisi lagi harta warisan. Jadi haknya sebagai ahli waris tidak ada, batal atau gugur karena adanya penghalang mewarisi. Nah, ahli waris yang kehilangan hak mewarisi karena adanya penghalang mewarisi atau mawani'il irsi ini disebut dengan mahrum. Ya, jadi orang yang terhalang kewarisannya karena ada penghalangnya disebut dengan mahrum. Kemudian halangannya itulah yang disebut dengan hirman. Seperti itu. Jadi ada juga nanti di kelas 8 pembahasannya babul hajbi atau ahli waris yang terhalang dan yang dihalang mendapatkan harta warisan. Kalau pembahasan kita ini adalah penghalang atau hal yang bisa atau menyebabkan seseorang itu tidak bisa mewarisi harta warisan. Nah, mawani'il irsi ini sebenarnya ada 4 macam. Namun yang disepakati oleh para fuqaha atau para ahli fikih itu cuma 3. Yang pertama, pembunuhan. Jadi mawani'il irsi yang pertama itu adalah pembunuhan. Jadi hal yang pertama yang bisa menggugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan itu adalah pembunuhan. Kemudian yang kedua, berlainan agama atau beda kepercayaannya atau beda keyakinannya.
Jadi kalau orang berbeda keyakinan, ya menjadi tidak bisa juga mewarisi. Kemudian yang ketiga, perbudakan. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini yaitu pertama dulu adalah pembunuhan. Nah, kita lihat dalilnya atau dasarnya sehingga pembunuhan itu tidak bisa mewarisi. Coba lihat ya, ini para ulama sepakat pendapatnya bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang telah dibunuhnya. Ketetapan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW di bawah ini. Jadi ini hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatalah qatilan wa innahu la yarithuhu wa illam yakul lahu warisun ghairuhu wa in kana lahu waliduhu aw waladuhu falaysa liqatili mirasun. Rawahu Ahmad. Jadi inilah dasarnya sehingga pembunuhan itu apabila seseorang membunuh pewarisnya, atau kita ambil contoh seorang anak membunuh orang tuanya, maka orang tuanya sebagai pewaris tidak bisa lagi mewarisi harta warisannya karena telah membunuh. Iya. Coba kita lihat ini terjemahannya ya. Jadi man qatalah qatilan, barang siapa membunuh seorang korban, wa innahu la yarisuhu, maka ia tidak dapat mewarisinya. Wa illam yakul lahu warisun, walaupun tidak punya ahli waris lain gairuhu selain dirinya. Wa in kana lahu waliduhu, dan walaupun korban itu bapaknya, aw waladuhu atau anaknya, falaisa liqatili mirasun, maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya. Jadi inilah dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa seseorang itu apabila membunuh, kemudian yang dibunuh itu adalah pewarisnya, maka ia tidak bisa mewarisi lagi harta warisannya. Itu tadi contohnya, seorang anak rela membunuh orang tuanya karena sudah gelap mata dengan harta, walaupun misalnya dia tidak punya anak yang lain, hanya itu satu orang, maka anak tersebut menurut agama kita tidak bisa mewarisi harta warisannya. Apalagi kalau pembunuhan itu pembunuhan yang direncanakan. Ya, tidak boleh, tidak bisa mewarisi hartanya. Karena termasuk dalam kategori mawani'il irsi, atau hal yang menyebabkan seseorang tidak bisa mewarisi atau gugur haknya untuk mewarisi harta warisan orang yang dibunuhnya. Seperti itu Nanda. Jadi janganlah kita gara-gara harta, gara-gara kekayaan, kita lupa diri, tidak mengenal lagi orang tua, tidak mengenal lagi saudara, tidak mengenal lagi keluarga. Yang penting prinsipnya mendapatkan harta dengan jalan apapun. Padahal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Ya, itu ya. Kemudian kita lihat lagi, ini ada tugasnya di rumah. Jadi tugasnya hanya mencatat, bukan dikirim. Jadi dicatat saja di buku catatannya dengan rapi. Di pertemuan tatap muka di kelas baru saya periksa satu-satu. Oke Landa, untuk pertemuan yang ke-6 ini saya rasa cukup. Pembahasan item kedua dan ketiga nanti di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita sudah bisa berjumpa di dalam kelas sehingga bisa kita jelaskan secara lebih mendalam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.